Usaha jasa teli mandiri menjadi bagian penting dari ekosistem logistik nasional dan berperan dalam terbentuknya sistem informasi perdagangan. Usaha jasa teli mandiri diatur di dalam 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan usaha jasa terkait angkutan di perairan. 3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 17 Tahun 2022 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori pengangkutan dan pergudangan, golongan pokok pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan bidang usaha jasa terkait dengan pengangkutan di perairan. Keempat, sudah diatur pula di OSS RBA KBLI 52298 aktivitas teli mandiri. Manfaat teli mandiri bagi pengguna jasa. 1. Secara efektif memperoleh kepastian mengenai jumlah dan kondisi barang serta kejelasan pertanggungjawaban, sehingga akan memudahkan untuk proses pengajuan klaim asuransi jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang dalam proses pengangkutan. 2. Mendorong transparansi data dan tertib administrasi sehingga terhindar dari sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Ketiga, meningkatkan efektivitas efisiensi, citra profesional kerja antara pelaku usaha yang terkait dengan angkutan di perairan sesuai izin usaha masing-masing. Setelah kita ketahui sekilas tentang usaha jasa teli mandiri, lantas apa keterkaitan antara usaha jasa teli mandiri dengan ekosistem logistik nasional atau National Logistic Ecosystem dan sistem informasi perdagangan? Untuk mengetahui keterkaitan ketiganya, kita perlu mengetahui dahulu apa itu ekosistem logistik nasional dan sistem informasi perdagangan. Ekosistem logistik nasional secara umum pengertiannya adalah suatu siklus sistem kerjasama dalam mengedarkan barang secara nasional dari produsen hingga ke konsumen. Sederhananya adalah barang-barang yang diproduksi pada suatu pabrik diupayakan dengan suatu sistem kerjasama untuk bisa sampai kepada pembeli. Adapun komponen dalam ekosistem logistik nasional adalah 1. Pelaku usaha.
Pelaku usaha ini adalah subjek utama dari ekosistem logistik nasional. Tanpa pelaku usaha, maka tidak akan ada barang atau komoditas yang diproduksi untuk dijual. Yang kemudian, komoditas ini menjadi komponen kedua dalam ekosistem logistik nasional. Lalu untuk mengedarkan barang yang diproduksi tersebut, maka dibutuhkan komponen yang ketiga, yaitu infrastruktur, berupa jalan, pelabuhan, kendaraan, peralatan, dan lain sebagainya. Yang mana infrastruktur tersebut diadakan, dibuat, dioperasikan, dan dikelola oleh komponen yang keempat, yaitu sumber daya manusia. Dan yang terakhir, yang tak kalah pentingnya, bahkan mungkin yang terpenting jika menyangkut upaya efektivitas dan efisiensi kinerja suatu ekosistem adalah teknologi informasi yang memproduksi data-data digital. Di era digitalisasi 4.0 saat ini, berbicara pengembangan suatu sistem secara efektif, efisien, dan komprehensif, maka harus didukung dengan data-data digital yang transparan, valid, akuntabel, dan terintegrasi secara teknologi. Inilah yang menjadi tali rantai untuk menciptakan harmonisasi kehidupan aktivitas ekosistem logistik nasional. Sekarang coba kita cermati jejak laporan dan kondisi beberapa tahun terakhir ekosistem logistik nasional. Pada tahun 2012, Presiden SBY mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang cetak biru ekosistem logistik nasional. Ini mencerminkan upaya pemerintah saat itu untuk memperbaiki performa logistik nasional. Namun ketika pada tahun 2018, Bank Dunia merilis Logistic Performance Index atau LPI, kita harus menerima kenyataan bahwa performa logistik nasional kita masih jauh dari kata memuaskan. Ini tercermin dari peringkat LPI Indonesia yang masih tertahan di peringkat 46 dari 160 negara. Bahkan untuk tingkat ASEAN, Bank Dunia menilai Indonesia masih kalah dari Singapura, Thailand, Vietnam, bahkan Malaysia dengan biaya logistik terhadap PDB di atas 21%. Sementara pemerintah menargetkan 17% dari PDB. Kondisi ini tentu tidak menggembirakan bagi Indonesia, sebab dengan indikator yang dikeluarkan Bank Dunia tersebut, maka bisa dikatakan biaya logistik Indonesia masih relatif tinggi, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional dan mencerminkan pula daya saing global yang rendah, sehingga mempengaruhi minat investor. Hal ini kemudian membuat Presiden Jokowi pada tahun 2020 harus mengeluarkan kembali Instruksi Presiden Nomor 5 tentang penataan ekosistem logistik nasional. Adapun tujuan penataan ekosistem logistik nasional yang dilakukan pemerintah adalah yang pertama, yaitu efisiensi. Efisiensi ini mencakup kecepatan dan ketepatan. Artinya, barang yang diproduksi bisa secepat mungkin sampai ke konsumen. Kemudian barang tersebut secara tepat memang dibutuhkan, baik jenis maupun jumlahnya. Lalu karena kecepatan dan ketepatan tersebut secara efektif akan menekan kos atau biaya logistik barang, yang kemudian jelas akan meningkatkan daya saing bisnis nasional, sehingga akhirnya bermuara pada tercapainya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan kemampuan daya beli yang terjaga dan terus meningkat. Tentu, masyarakat yang sejahtera dan mampu membeli apa saja adalah cita-cita tertinggi suatu bangsa. Kemudian, apa itu sistem informasi perdagangan? Sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2020, sistem informasi perdagangan adalah suatu sistem pengumpulan, pengelolaan, pengolahan, dan penyampaian data peredaran barang perdagangan yang secara umum dapat menampilkan jumlah barang yang masuk dan keluar pada suatu daerah serta data stok barang pada suatu daerah. Manfaat sistem informasi perdagangan. 1. Pemerintah memiliki satu basis data digital perdagangan yang valid atau akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga pemerintah dapat dengan tepat dan cepat merancang serta menetapkan kebijakan di bidang perdagangan dan ekonomi
maupun multibidang untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mendorong sistem dan iklim usaha perdagangan yang transparan dan sehat. Ketiga, mendorong percepatan masuknya investasi, baik secara nasional maupun daerah. Mengenai pentingnya data yang valid ini, secara tegas pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sebuah rapat terbatas di Istana Negara pada tanggal 24 Januari 2020. Presiden Jokowi menegaskan pentingnya data-data yang akurat sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan oleh pemerintah yang benar-benar tepat sasaran. Saking pentingnya data yang akurat tersebut, Presiden bahkan mengatakan bahwa mulai saat ini, data yang akurat adalah new oil, bahkan lebih berharga daripada minyak. Karenanya, tujuan dibentuknya sistem informasi perdagangan adalah untuk menghasilkan kumpulan data-data digital yang valid, akuntabel, dan transparan. Yang dengan kualitas data-data tersebut, pemerintah dapat mengendalikan perdagangan nasional dan merencanakan program pembangunan infrastruktur pendukung dengan tepat dan cepat. Pengendalian perdagangan dan pembangunan infrastruktur tersebut sangat menentukan stabilitas harga komoditas nasional, yang akhir muaranya sama dengan tujuan penataan ekosistem logistik nasional, yaitu masyarakat yang sejahtera dengan daya beli yang terjaga. Karena tujuan yang sama tersebut, maka ekosistem logistik nasional dan sistem informasi perdagangan harus terkoneksi. Lalu pertanyaannya, bagaimana mengkoneksikannya? Cara menghubungkan ekosistem logistik nasional dan sistem informasi perdagangan adalah melalui jaringan data digital yang terhubung dari ekosistem logistik nasional kepada sistem informasi perdagangan secara langsung, dan yang bisa secara valid dan independen mengkolektivitas data digital tersebut adalah layanan jasa telemandiri yang berbasis digital. Eksistensi telemandiri yang kokoh dalam ekosistem logistik nasional dengan berbasis platform digital akan menjadi jembatan penghubung data digital aktivitas logistik nasional kepada sistem informasi perdagangan secara nasional maupun daerah. Menyangkut validitas data digital yang dikumpulkan oleh layanan telemandiri, sangat ditentukan posisi layanan jasa dan titik pengumpulan data. Pertama, di titik saat barang dari pabrik akan dimuat ke dalam kontainer pengiriman. Pada titik ini, telemandiri berfungsi sebagai validator awal yang menjamin barang yang dimuat sesuai dengan berita acara pabrik. Telemandiri juga berfungsi sebagai approval bagi perusahaan logistik untuk melakukan proses pengiriman, yang kemudian data yang diperoleh menjadi suplai data nasional. Titik layanan dan pengumpulan data yang kedua adalah pada saat barang yang dikirim dari pabrik tersebut akan dibongkar di gudang tujuan. Layanan jasa telemandiri akan berfungsi sebagai validator akhir sekaligus pengumpulan bahan bagi suplai data pemerintah daerah. Manfaat telemandiri bagi sistem informasi perdagangan dan pemerintah. Pertama, memudahkan dan membantu pemerintah dalam pengumpulan, pengolahan, dan pengolahan data perdagangan secara digital. Kedua, memperoleh data yang valid dan akurat serta real time mengenai arus keluar masuk barang pada suatu daerah, baik dari dalam atau luar negeri melalui transportasi laut, yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan di berbagai bidang. Ketiga, dapat mencegah manipulasi data muatan dan penyelundupan. Keempat, dapat membantu meningkatkan pendapatan negara melalui PNBP, bea ekspor impor, maupun skema pajak lainnya. Kelima, mendorong sistem dan iklim perdagangan yang transparan dan sehat. Terakhir, keenam, mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Berikut kami persembahkan layanan digital telemandiri dengan nama e-Telemandiri, sebuah platform digital yang accessible dan aman. Platform ini dirancang untuk bisa beroperasi di berbagai operating system seperti Windows, Android, Apple, dan Linux, dan bisa bekerja pada berbagai jenis gadget. Kemudian platform ini juga dilengkapi dengan dukungan application programming interface agar mudah dikoneksikan dengan platform digital lainnya. Pada tampilan panel resume data layanan bisa disesuaikan dengan kebutuhan, bersifat rinci dan real time.
Terakhir di sesi laporan, hasil layanan berupa laporan lengkap dan sertifikat dilengkapi dengan foto-foto serta di backup data dari kamera pengawas. Berikut adalah alur kerja aplikasi iTeli Mandiri. Admin perusahaan teli yang sudah menerima order layanan segera menginput data order. Selanjutnya, manajer perusahaan teli segera melakukan penugasan kepada petugas Teleman untuk melakukan layanan teli sesuai jadwal. Kemudian petugas Teleman melakukan pekerjaan teli di lokasi gudang dan mengakhirinya dengan mengirim laporan kepada admin perusahaan teli yang kemudian men-forward laporan kepada pihak-pihak yang terkait. Demikian presentasi ini kami sampaikan. Dukungan dan komitmen penuh dari pemerintah untuk Teli Mandiri akan mendorong kemajuan bangsa Indonesia.